Terlihat akhirnya mereka berhasil melukai sedikit si Fenrir itu. Namun si Fenrir itu yang merasa dirinya terluka, dia langsung menggonggong dengan kerasnya. Wah! Di sana Siwo berkata, "Aku harus menyingkirkan semua pikiran yang tidak perlu. Sekarang adalah saatnya untuk memaksimalkan peluang." Baiklah kalau begitu. Das! Siwo langsung melesat ke arah si Fenrir itu, bersiap-siap untuk menghajarnya dan langsung menghajarnya di arah leher. Dar! Di sana si Fenrir pun merasakan kekuatan dari Siwo. Dia hanya bisa menggeramkan giginya karena marah. Dia pun langsung menunjukkan kakinya ke arah Siwo. Siwo yang melihat itu, dia berkata, "Sekarang!" Langsung dia memegang rantainya si Fenrir. Si Fenrir yang merasakan kesakitan setelah rantainya dipegang. Dia merasakan kesakitan dan dia berteriak. Namun Siwo pun di sana tidak mau kalah. Dia pun mengeluarkan auranya sambil memegang rantai Fenrir. Fenrir itu pun marah karena rantainya dipegang. Wah, namun di sana Siwo juga tidak mau kalah. Iya. Siwo membanting rantai itu ke arah lain dan beserta si Fenrirnya. Fenrir itu pun terbawa dan terbanting oleh Siwo. Di sana Caherin melihat, ini kesempatan bagiku. Baiklah mulai. Ya, mulai Caherin. Siwo berkata pada Caherin. Kombinasi mereka pun akhirnya terjalin. Akhirnya Caherin bersiap dengan gauntlet dan pedangnya. Slash! Kecreng! Pemirsa yang lain hanya mengatakan, "Ini sungguh gila," kata teman-temannya. Akhirnya mereka pun bertarung. Setelah sekian lamanya, semalaman penuh, aku masih hidup. Ini kami berhasil, kata Caherin. Ya, aku berhasil. Namun tiba-tiba saja suatu retakan muncul. Krak. Apa itu? Apa yang terjadi? Terlihat Siwo yang tiba-tiba terbanting ke arah belakang. Ini mustahil. Apa maksudnya itu? Sesuatu terjadi. Aura-aura kegelapan muncul di sana. Rupanya aura-aura kegelapan itu berasal dari si Fenrir yang semakin marah. Sepertinya kombinasi mereka berdua tidak menghasilkan apapun. Si Fenrir masih berdiri dengan tegak dan hidupnya pun sepertinya masih lama. Kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini, kata Siwo. Iya, benar juga, kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini, kata teman-teman yang lain sambil gemetaran. Akhirnya mereka pun melihat wujud asli dari si Fenrir dengan mulut yang menganga besar. Mereka ketakutan dengan wujud asli Fenrir. Kenapa ini terjadi? Sementara itu Siwo yang terbanting ke arah tanah karena sudah mencapai batasnya. Dia hanya berkata, kenapa ya? Fenrir jelas terikat oleh Gleipnir, jelas-jelas sangat dibatasi pergerakan kekuatannya. Tapi kenapa Fenrir sang demonic wolf yang membawa dunia pada kehancuran serigala, menelan bahkan dewa sekalipun? Fenrir adalah Fenrir, dia adalah lawan yang tidak dapat kukalahkan dengan kekuatanku saat ini. Tapi kenapa gue masih hidup? Aneh, tak peduli bagaimana memikirkannya. Ku rasa ini sangat aneh. Semuanya lari, bawa pergi Siwo, ucap Caherin. Situasi seperti ini dikatakan bahwa Dungeon Black Troll ini pernah terjadi, mungkin saja, dan sebelumnya menyelamatkan rekan timnya dengan cara seperti ini. Di sana Siwo dibawa. Tak peduli seberapa kuat kami mencoba, kami masih tidak bisa mengalahkan Fenrir. Tapi sebenarnya kenapa ya? Kenapa walaupun kami masih tidak bisa mengalahkan Fenrir, kenapa kami masih hidup juga, dan selain itu kami bisa lari lagi? Aku tidak mengerti. Namun tiba-tiba saja Siwo berkata dalam hatinya, tidak mengerti, tunggu dulu. Teng, Siwo menyadari sesuatu. Tidak kusangka aku baru menyadarinya sekarang, kata Siwo. Ini memang bodoh dan tidak masuk akal, tapi ya mungkin ini adalah hal yang benar, kata Siwo. Hei, lepaskan aku. Di sana orang yang membawa Siwo. Apa yang kau lakukan? Kau terluka, kau harus digendong. Tidak, tunggu dulu, sambil melihat si Caherin sedang mengalihkan perhatian Fenrir untuk mengalihkan teman-temannya yang lari. Serang. Siwo, larilah, aku akan menahan mereka. Namun tiba-tiba saja Siwo maju ke depan Caherin. Siwo, ada apa di sana? Fenrir mengaum dengan keras. Wah, sesuai dugaanku, dia tidak menyerang dan hanya menatapku. Siwo, apa kau sudah gila? Apa yang ingin coba kau lakukan? Kata si Caherin. Cepatlah kemari, kata Siwo. Sambil Siwo mendekati si Fenrir. Ini tidak masuk akal sedari awal. Aku tidak tahu ceritanya kalau party ini berisi kelas Hunter S, tapi dengan party kompetisi seperti sekarang, dengan mudah seharusnya kau bisa membasmi kami, bukan? Karena itu bisa terjadi dengan entitas sepertinya adalah hal yang tidak mungkin sedari awal. Karena itulah ini terasa aneh.
Siwo berkata, kenapa aku masih belum mati? Hah? Yang lainnya pun bingung. Kenapa semua orang yang ikut dalam raid ini dan tribe masih bisa kembali hidup-hidup? Kenapa kami masih belum mati? Kenapa masih tidak ada seorang pun dari kita yang mati? Kata Siwo. Apa maksudnya? Kata orang-orang yang di belakangnya. Apa maksudnya Siwo? Kata si Herin pun berkata seperti itu. Kau tidak mengerti kah Herin? Kata Siwo. Jika Fenrir serius, kita sudah mati dari sejak dulu. Begitu ya, bagaimana kami bisa kembali hidup-hidup sebelumnya? Kalau dipikir-pikir benar juga apa yang dikatakan Meng Siwo. Alasan kenapa Han Chairin dan timnya bisa kembali hidup-hidup adalah tidak ada satupun yang mati. Ya, tidak mungkin melukai sehingga membiarkan kalian pergi begitu saja. Tentu aku sulit percayanya, tapi Chairin, ingatlah, dipikir-pikir lagi, Fenrir ini tidak pernah menyerang duluan. Kalau dipikir-pikir lagi, selalu saja kita yang menyerang duluan dan dia hanya bisa bertahan. Kalau dia hanya bisa monster biasa mungkin itu masih akal, tapi suatu hari nanti Fenrir pasti akan menghancurkan Asgard. Bukan karena itu Fenrir ditelantarkan semenjak dia dilahirkan. Ini adalah cerita tentang Fenrir. Dia telah kelaparan dan kesepian semenjak dia lahir. Dia gigih dan bertahan hidup. Itulah Fenrir. Apa rumornya bahwa Fenrir masih hidup telah beredar. Kemudian para dewa dari Asgard datang mengunjungi Fenrir. Maksudmu kekuatan yang dimiliki si kucing kecil ini? Kucing itu kan anjing bodoh. Bagaimana kau bisa mencoba jika kau melepaskan tali ini? Terlihat Fenrir diikat oleh sebuah tali yang dimiliki oleh para dewa Asgard. Terhadap saran yang tidak disangka keluar dari mulut para dewa Asgard, Fenrir bahkan tidak bisa menolaknya. Namun di sana baginya yang selalu sendirian terasa seperti mereka mengajaknya bermain. Dia mulai merasa bahwa dia mulai punya teman. Namun tiba-tiba saja para dewa itu terkejut. Wah, lihat, bahkan Thor pun tidak bisa melepaskannya loh. Tapi lihat ini, si Fenrir ini bisa dengan mudah melepaskannya. Fenrir sangat senang karena dia pikir dia telah berteman dengan para dewa sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Namun di sisi yang lain, niatan para dewa tersebut justru kebalikannya. Mereka malah takut Fenrir ini tidak bisa dikontrol dan dikendalikan oleh sesuatu. Para dewa takut kehancurannya akan dibawa oleh Fenrir, sehingga mengikat Fenrir selamanya adalah pilihan yang terbaik. Akhirnya mereka pun menciptakan Gleipnir dan mengunjungi Fenrir lagi. Fenrir yang tidak bisa menolaknya dan tidak ketahuan tentang hal itu. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres dan mencurigakan, tapi Fenrir tetap saja menerima tawaran itu. Jika para dewa tidak melepaskannya untukmu, ketika kau gagal melepaskannya, kau boleh menggigit tangan kiriku, kata seseorang di sana. God of War, try. Si Trai berkata seperti itu. Jadi Fenrir ya percaya saja. Fenrir yang masih muda dengan polosnya, dia berkata, silahkan ikat aku pasti bisa melepaskan diri dari itu. Seorang dewa bernama Trai datang secara langsung dan membuat sebuah sumpah pada Fenrir. Itu membuat Fenrir percaya pada Trai. Si Trai pun tersenyum padanya. Jadi dia satu-satunya dewa yang menyediakan makanan di tanah yang tandus, di mana tidak ada satupun makanan yang dapat ditemukan. Akhirnya Fenrir pun diikat oleh Gleipnir karena mereka adalah teman. Karena itulah Fenrir terikat oleh Gleipnir. Terlihat juga dan seperti dugaan, para dewa tidak melepaskan Fenrir. Fenrir di sana hanya bisa kesakitan. Trai pun mengabaikan Fenrir begitu saja. Akhirnya waktu pun berlalu sesuai yang dijanjikan oleh Trai memasukkan tangannya ke dalam mulut Fenrir. Dia menempatkan tangan kirinya ke dalam mulut Fenrir dan Fenrir, aku telah menipumu, kata si Trai. Tapi kenapa kau tidak menggigitnya hingga akhir? Kenapa kau tidak menggigit tanganku padahal aku telah menipumu? Lalu akhirnya mereka pun menancapkan sebuah pisau ke mulut Fenrir sehingga membuatnya mustahil untuk menutup mulutnya. Akhirnya pun mulut si Fenrir menganga terlalu begitu lama. Seperti itulah kehidupan yang dijalani Fenrir. Dia harus terikat oleh Asgard sehingga peristiwa Ragnarok pun terjadi. Dalam kesakitannya yang tak berujung, Fenrir pun akhirnya menjalani hidup seorang diri. Setelah Ragnarok terjadi, amarah Ragnarok menyelimuti Fenrir. Kemudian dia menghancurkan dunia dewa dan manusia serta menelan habis para dewa. Tetapi ya, itu pun hanya rumor. Meskipun begitu, Fenrir tidak dapat membunuh Trai karena bahkan meskipun pikirannya telah dikendalikan oleh amarah, Fenrir tidak bisa melupakan kebaikannya. Dia tidak bisa melupakan satu-satunya teman yang datang padanya saat dia ditelantarkan. Sambil mengingat-ingat
kehidupan Fenrir dan Trai. Yang bahagia, Fenrir pun tidak bisa membunuh si Trai. Fenrir masih menganggap Trai seorang teman sambil dia melihat dan mengonggong. Wah, dengan begitu naifnya dan mungkin bodohnya si Fenrir ini. Tentunya di cerita mitologi Fenrir disebut sebagai demonic wolf, tapi bukankah julukan itu pantas untuknya? Dan itulah cerita tentang Fenrir. Waduh, sedih juga ya ternyata cerita si Fenrir ini. Tidak ingin dia melukai kita semua. Dia tidak ingin melukai kita semua. Ya maksudnya, apa yang kau percaya dengan itu? Ya apa kau percaya dengan semua itu? Tapi seseorang pun mencela. Meski begitu aku harus melenyapkannya. Dan itu adalah si Cheirin. Kalau begitu, bagaimana jika kau mengabaikan dungeon kelas S ini dan dungeon break terjadi? Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan nantinya, kata si Cheirin. Bahkan jika dungeon explosion tidak terjadi, dungeon shock tetap akan terjadi. Jika Fenrir keluar dari dungeon ini, bagaimana? Bagaimana orang-orang yang ada di kota? Tidak ada jaminan kalau dia tidak akan bisa membahayakan. Aku akan mundur kalau begitu, kecerak sambil menutup pedangnya. Aku akan menginfokan pada asosiasi hunter bahkan agar dibantu oleh hunter kelas S saja. Aku tidak akan melakukannya. Baiklah kalau begitu. Han Cheirin benar, kata Siwo berkata dalam hatinya. Untuk mencegah dungeon break terjadi, dungeon ini harus ditutup bagaimanapun caranya. Aku tidak tahu alasan kenapa Fenrir berada di sini, tapi apa mungkin para dewa itu menelantarkan Fenrir lagi setelah sekian lama? Kasihan sekali si Fenrir. Dalam cerita mitologi, kekuatan apokaliptik bernama Ragnarok memotong rantai Borgold yang pada Fenrir. Karenanya Fenrir berhasil lepas dari Gleipnir, tetapi alasan tidak diketahui. Tapi sekarang terlihat si Fenrir ini dirantai oleh Gleipnir lagi, menggunakan dungeon ini sebagai penghalang untuk mengurung Fenrir agar Fenrir tidak bisa lari kemanapun. Sama seperti dalam mitos, dia ditelantarkan setelah dia dilahirkan ke dunia ini. Siwo pun merasa kasihan sehingga dia kesepian dan menemui ajalnya seorang diri di tempat ini. Kelas dungeon ini terukur sebagai dungeon kelas S ya. Kalau bukan terukur, bukankah ini adalah kekuatan dari Fenrir sepenuhnya? Tidak disalah lagi kalau dia adalah monster kelas S, melainkan kekuatan sihir dari sini yang ada di tempat ini. Semuanya berasal dari Fenrir. Maka kekuatan untuk mengurung Fenrir yang lemah adalah kelas S. Tetapi ayo kita kembali. Saat Siwo masih memikirkan beberapa hal, dia diajak kembali oleh si Han Cheirin. Tidak ada yang bisa kulakukan dengan kekuatanku sekarang. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk Fenrir. Siwo pun merasa menyesal. Jika kami kembali seolah tidak terjadi apa-apa, maka masalah ini pasti pada akhirnya akan berakhir. Fenrir juga tidak berniat melukai orang inilah. Sudahlah kalau begitu, bodoh amat, ini bukan urusanku. Meskipun kami kembali untuk membunuhnya, tetapi saja dia tidak bisa dibunuh dengan mudah. Senaif dan sebodoh itu Fenrir yang diceritakan dalam mitologi Asgard. Sial, semakin kupikirkan semakin aku marah. Aku bisa tinggal di sini dan pergi dari dungeon ini dan pura-pura tidak tahu. Tetapi Fenrir yang sedih katakan sekarang dapat menyangkal party yang berisi hunter kelas S, karena asosiasi ini akan datang dan sekumpulan kelas S juga akan kemari jika tidak segera diselesaikan. Jika Fenrir melemah dan diikat seperti sekarang ini, mereka pasti bisa melancarkan serangan fatal padanya dan berakhir dengan mengeliminasinya. Di sana Siwo berkata, selagi pula asosiasi juga tidak boleh mengambil resiko yang besar dengan mengorbankan nyawa rakyat biasa. Fenrir harus dieliminasi, tidak ada cara yang lain. Kalaupun dia harus tinggal begini, semua akan baik-baik saja. Siwo pun berhenti. Aku hanya bisa bersikap seolah-olah ini terjadi dan hidup seperti biasa untuk membuat equipment dan berakhir di YouTube sebagai YouTuber menghasilkan uang. Kurasa itu tidak buruk, tapi demi perawatan Xiao juga aku harus berlatih dengan YouTube seperti biasa. Hanya saja, ayolah, ini benar-benar menggangguku. Aslinya memang semudah itu melakukannya, tapi kenapa ini sangat menggangguku? Aku merasa tidak ingin berakhir seperti ini dengannya, kata Siwo. Siwo pun berhenti lalu berbalik ke arah Siwo. Apa yang coba kau lakukan? Di sana Fenrir terlihat masih mengaum, entah dia kesedih atau sangat kesakitan. Siwo melihat ke arah si Fenrir itu yang terlihat berdarah. Kakinya terlihat berdarah. Fenrir tidak bisa membahayakan siapapun. Dia ragu melukai seseorang, bahkan seorang tersebut yang telah melukainya. Namun pada artinya ia hanyalah seorang monster di dalam dungeon, magical beast yang membahayakan orang-orang. Karena itu kami harus mengatasinya, kata Siwo. Kami tidak boleh membiarkannya hidup. Sayangnya kami tidak punya cara.
Dalam dunia mitologi mereka tidak menyerah dalam situasi apapun. Mereka tidak pernah kalah dalam pertarungan dan tidak bisa mereka menangkan. Tetapi mereka tidak menyerah sampai akhir, bahkan jika itu seperti yang harus diakhiri pertarungan sebelumnya. Setelah kulalui ketidakmungkinan, mereka akhirnya menjadi pahlawan. Siwa pun mengepalkan tangannya. Kalau tidak ada cara lain, maka mari kita hancurkan saja dungeonnya. Hah? Ngomong apa lo ini Siwa? Menghancurkan dungeonnya? Kau pikir dungeon ini rumah biasa apa? Ini adalah dungeon kelas S. Kau tahu, pada akhirnya ini dungeon adalah dungeon. Dungeon ini juga penghalang dan mengurung Fenrir dan berpotensi untuk mengalami dungeon break. Shio pun mengeluarkan aura-aura Herculesnya. Sheng, jika kau hancurkan dungeon ini, maka semuanya akan beres. Ini mustahil. Menghancurkan dungeon berarti menghancurkan ruang dan waktu. Hanya dewa yang bisa melakukan itu. Mungkinkah itu dilakukan, kata Shio. Berbahaya mengeluarkan tingkat kekuatan ini dengan kondisiku yang sekarang. Tapi meskipun begitu, Shio pun akhirnya membuka matanya. Aku tidak bisa berhenti, dan aku tidak mau berhenti. Sungai tidak meminum airnya sendiri, pohon juga tidak memakan buahnya sendiri. Selain itu, matahari juga tidak menyinari dirinya sendiri. Bunga mawar tidak mengeluarkan aroma wangi untuk dirinya sendiri. Dan aku tidak bisa melakukan untuk diriku sendiri. Baiklah, sambil tersenyum Shio akhirnya selesai dengan persiapannya. Jika terdengar seperti seorang cendekiawan terpelajar, tidak ada yang akan mengerti ini. Toh aku menghasilkan uang mencoba untuk mengerti mereka, malah hanya menertawakan ini. Akan tetapi jika seseorang dapat tenang dan sabar ketika salah pahami, bukankah seseorang itu adalah seseorang yang dengan jiwa sejati? Gentleman sesungguhnya adalah bahkan jika dunia tidak mengenaliku, gentleman tidak akan marah. Itulah gentleman. Tapi entah kenapa aku ingin menjadi orang baik. Jika aku ingat-ingat si Kang Docol sialan itu. Tapi aku memiliki orang-orang yang mendukungku di sisiku. Selain itu, meskipun tidak pintar, aku punya orang-orang di sisiku. Seni tarung dewa Hercules pun dikeluarkan. Siwa pun akhirnya mengeluarkan wujud Herculesnya, first form. Baiklah, kita mulai. Siwa mengangkat kakinya dan melompat tinggi-tinggi. Dia bersiap menunjukkan kakinya ke tanah. Descending Dragon Kick. Descending Dragon Kick pun dikeluarkan. Terlihat ledakan yang sangat besar. Retakan-retakan terjadi. Retakan itu pun akhirnya pecah. Krang. Di sana si Cherin hanya bisa melihat. Ini mustahil. Apa-apaan orang ini. Dia menghancurkan dungeon. Setelah itu terasa bergetar. Dungeon yang sedang mereka tempati sekarang bergetar. Sementara itu Shio terbaring di depan si Cherin yang sudah tidak sadarkan diri. Dia masih hidup, kata si Cherin. Di sana terlihat Fenrir juga di sana. Entah dia ingin melakukan apa, apakah berterima kasih atau semacamnya. Tapi di sana Cherin berkata sama seperti dia tunjukkan di dungeon Blackthorn. Aku juga berpikir dia adalah seorang hunter threatless biasa, tapi kekuatan yang merobohkan dungeon ini sendirian lagi. Ayolah, kekuatan macam apa itu, kata Han Cherin. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap sentimental. Sambil membawa Meng Siwo, mereka berdua pergi sambil dilihat oleh si Fenrir yang ditusuk mukanya oleh pedang. Kasihan banget si Fenrir yang ditinggalin sendirian ya. Sementara itu mereka berdua pergi dengan sedih karena meninggalkan Fenrir.